Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعدا ونصر عبدا وعد زنده وحدب الأحداث وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sayang kepada kita hadirin. Allah begitu cinta kepada kita hadirin. Bukti kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah hadirkan kita di tempat yang penuh dengan mubarakah ini untuk mengumandangkan daripada takbir kita, mengumandangkan daripada tahlil kita, seraya memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukti akan kecintaan kita pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta taslim semoga senantiasa terbesahi daripada lisan-lisan ini, seraya senantiasa mengucapkan daripada Allahumma salli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat yang tiada bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, momentum hari raya Idul Fitri adalah sebuah hari raya yang dimana takbir, tahmid, tahlil berkumandangkan di berbagai penjuru dunia, menandai kembalinya kita menjadi hamba yang fitrah, hamba yang benar-benar bersuci, hamba yang suci daripada dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, sebagaimana bayi yang terlahir kembali ke dunia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam catatan sejarah awal mula dilaksanakan hari raya Idul Fitri adalah pada tahun kedua Hijriah. Saat itu kaum muslimin mendapat kemenangan besar dalam perang Badar. Perayaan kemenangan yang diraih umat Islam pada waktu itu secara tidak langsung merayakan dua kemenangan agung, yakni yang pertama kemenangan menahan daripada hawa nafsunya, menahan daripada rasa malasnya, menahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemenangan yang kedua yakni kemenangan pada pertempuran atau perang Badar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Fitri, hari raya Idul Fitri dikenal dengan Lebaran, hari raya Lebaran. Para ahli bahasa menyebut bahwa kata Lebaran salah satu berasal dari bahasa Jawa yang artinya lebar, lebar yang artinya selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata lebaran dimaknai
sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Makna ini selaras dengan kenyataan bahawa pada hari Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban puasa dan mewujudkan dalam bentuk perayaan, dalam bentuk kebahagiaan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berbahagia bersama dan saling menyampaikan doa dengan berbagai bentuk redaksi sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalanku dan amalan kita semua. Rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujangan kepada kita agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana visi daripada puasa itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, untuk berpuasa sebagaimana kewajiban ini kata Allah telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Satu visi utama kata Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi umat yang jauh lebih baik. Dalam bahasa agama kemudian disebut sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kebahagiaan yang kita rasakan saat ini tentunya kurang lengkap ketika kita rayakan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai hadirin. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi ritual di negeri kita tercinta ini, yakni mudik. Sebuah tradisi berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali tanah kelahiran tercinta kita. Sebuah tradisi untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil sekaligus berkumpul kembali dalam pelukan orang tua tercinta kita. Mudik juga tidak hanya memiliki makna sekedar pulang kampung saja. Di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia jamaah. Jarak jauh, melintas laut, gunung kita pun seberang jamaah rahimahullah. Laut, sungai, bahkan medan terjang dalam jalan untuk pulang kampung akan kita lalui jamaah. Ditambah lagi waktu, tenaga, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik, tidak bisa menghalangi rasa kangen yang mendalam kepada tanah kelahiran kita jemaah. Teknologi canggih seperti sekarang ini, ada telepon jemaah rahimahullah. Kita bisa berhubungan lewat media sosial, kita bisa video call, bisa telepon melihat wajah daripada orang tua tercinta kita. Namun jamaah rahimakumullah, tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung kita dengan orang tua kita jamaah. Tidak bisa menggantikan betapa kangennya orang tua kita ketika kita hadir bersama dengan mereka jamaah rahimakumullah. Kemewahan jamaah perkotaan tidak bisa menggantikan manisnya kenangan kesederhanaan dengan zaman masa kecil yang selalu terbayang jelang Lebaran. Berbagai fasilitas di tanah rantau tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju ibu pertiwi tanah kelahiran kita. Walau berada di tengah hutan jamaah dan di pucuk gunung yang begitu tinggi sekalipun, kerinduan kepada tanah air ini tidak pernah hilang daripada sanubari kita jamaah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ke Mekah, kemudian Nabi mengatakan, tidak ada yang aku rindu daripada aku rindu tinggal di negeri tercintai, negeri kelahiranku ini. Namun Nabi tidak bisa tinggal di Mekah karena diintimidasi, karena diusir, difitnah dan ingin dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga walaupun berat rasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi tetap rindu akan tanah kelahirannya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minat rahimakumullah. Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan orang tua tercinta kita. Sosok paling berjasa, sosok yang telah melahirkan kita, jamaah rahimakumullah. Jangan sombong dengan keberhasilan dan apapun yang kita raih di dunia ini, jamaah. Jangan sombong, jamaah rahimakumullah. Keberhasilan Anda itu demi Allah. Keberhasilan Anda itu wallahi, itu adalah jerih payah, itu adalah sujud, itu adalah doa orang tua kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga sekarang ini Anda menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang dipandang mulia di hadapan orang lain, jamaah rahimakumullah. Itu buah daripada orang tua tercinta kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, jamaah, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, kita hormati dan kita patuhi, jamaah. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini, jamaah rahimakumullah. Kerana keridhaan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jamaah rahimakumullah, kemarahan daripada orang tua kita, kemurkaan daripada orang tua kita akan mendatangkan kemarahan, akan mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridha walidain. Murka Allah tergantung daripada murka kedua orang tua kita, dan kasih sayangnya Allah tergantung daripada kasih sayang daripada orang tua kita. Banyak orang yang cari surga, datang ke masjid siang hari malam, sujud sampai testanya bengkak-bengkak, sujud sampai tanda daripada testanya tanda hitam, jamaah rahimakumullah. Dia habiskan hartanya untuk membelanjakan di jalan Allah, jamaah rahimakumullah. Namun dia di rumah, jamaah, dia durhaka kepada kedua ibu bapaknya, dia tidak pandang kepada orang tuanya, jamaah. Wallahi, meskipun Anda salat sampai bengkak-bengkak daripada testa dan daripada kaki Anda, wallahi demi Allah, ibadah Anda, kebaikan-kebaikan Anda tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala jikalau engkau durhaka kepada kedua orang tua tercinta kita. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, dan jangan sekali-kali kau katakan kepadanya ah saja dilarang, jamaah rahimakumullah. Ah saja dilarang, jamaah. Bagaimana mungkin Anda tega sampai menyakiti daripada perasaannya, jamaah? Begitu mulianya Allah memuliakan daripada ibu bapa kita, sampai-sampai Allah memberikan peringatan kepada kita. Jangan katakan jamaah. Jangan walaupun dilarang. Bagaimana Anda tega? Anda mengantarkan mereka di kampung kelahiran sana. Mentang-mentang Anda mendapatkan seorang gadis yang begitu cantik, yang begitu kaya, Anda sudah lupa dengan mereka, jamaah. Dulu jamaah, Anda tidak bisa berjalan, jamaah. Yang mengajarkan Anda jalan di mereka, jamaah. Anda tidak bisa bicara, jamaah. Mereka yang mengajarkan Anda Dia yang mengatakan kepada Anda, ini adalah huruf alifna, ini adalah huruf mana, ini adalah huruf
Pontianak. Bagaimana mungkin Anda tega begitu Anda sukses di sini? Anda lupa kepada mereka jemaah. Wallahi, kebaikan sebesar apapun yang Anda usahakan di sini, ketaatan sebesar apapun jemaah, Anda tidak akan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pulanglah jemaah rahimahullah. Pulang. Sujud kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku diperintahkan untuk menyuruh umat ini sujud kepada seseorang, maka aku akan mengatakan, aku akan memerintahkan kepada seseorang agar sujud kepada ibu bapaknya jemaah. Mereka lah Tuhan kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah segala-galanya jemaah rahimahullah. Tidak bisa ditukar dengan apapun jemaah rahimahullah. Tidak bisa jemaah, tidak bisa. Maka pulang jemaah rahimahullah. Pulang jemaah. Minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada mereka. Begitu banyak kesalahan yang kita lakukan jemaah. Mungkin dia tersenyum jemaah ketika Anda buat kesalahan, tapi kita punya bahwa hatinya begitu sakit jemaah. Mungkin hatinya sakit ketika Anda tidak punya sakit hati, namun kata dia menghormati Anda, maka dia diam saja. Dia menunggu Anda mengatakan, Pak, bagaimana kabar? Sudah berapa lama Anda tidak telepon dia? Sudah berapa lama? Jangan tinggalkan dia sendirian jemaah. Jangan tinggalkan dia sendirian jemaah. Bulan. Minta ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada mereka atas segala hilaf kita, segala kesalahan kita. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari bahwa mereka di sana menunggu kabar dari kita jemaah. Dia tidak membutuhkan uang kita jemaah. Tidak membutuhkan uang kita. Berapapun yang kita kirim, namun kehadiran kita begitu dia nanti jemaah. Maka sebelum terlambat jemaah rahimahullah, sebelum terlambat, jangan menyesal di kemudian hari. Dan kita jemaah rahimahullah, yang kata Allah sudah duluan panggil orang tua tercinta. Kita sudah tidak bisa bertemu langsung dengan mereka. Namun ada wasilah, ada jalan, ada cara jemaah rahimahullah. Di sudut terakhir kita, jangan lupa berdoa. Dia menunggu daripada doa kita jemaah. Dia menunggu. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa dan dosa kedua ibu bapa. Kasihanilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana ketika mereka dahulu menyayangiku pada waktu masa kecil. Mudah-mudahan jemaah rahimahullah di khutbah yang singkat ini kembali mengingatkan kita betapa pentingnya orang tua kita, betapa pentingnya ibu bapa kita jemaah. Kehidupan Allah sekali lagi tergantung daripada kehidupan orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima semua amal kita dalam bulan Ramadan. Dan Allah ampuni daripada dosa dan kesalahan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
يا من قال ادعوني يستجب لكم ها نحن ربنا دعوناك فاستجب لنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر أمة محمد اللهم انصر إخوان محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالمعروف والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته